Oke. Sebelumnya, apa itu clipping? Di dalam ilmu grafika komputer, clipping itu merupakan proses pemotongan objek sehingga hanya bagian objek yang berada di dalam area tampil atau biasa disebut dengan viewport yang dapat dilihat oleh user. Sedangkan objek yang berada di luar tampil itu nantinya akan disembunyikan. Oh mas, mau kemana aja? itu aja dulu deh pertanyaan. Oke, di dalam viewing pipeline itu ada beberapa istilah. Pertama, istilah window, yaitu merupakan area koordinat dunia atau world coordinate yang dipilih untuk ditampilkan, di mana fungsi window sendiri itu untuk mendefinisikan apa yang ditampilkan. Oke, selanjutnya ada viewport. Itu merupakan area dari display device, contohnya adalah monitor, di mana window itu dipetakan. Fungsi viewport sendiri itu untuk mendefinisikan di mana harus ditampilkan objek tersebut. Lalu ada istilah viewing transformation, itu merupakan pemetaan bagian dari koordinat dunia ke koordinat device. Nah, ini merupakan tampilan dari viewport dan window sendiri ya. Perbedaannya, untuk window dan viewport itu sama-sama memiliki nilai Xmin, Ymin, Xmin dan Ymin, juga Xmax dan Ymax. Di viewport pun juga ada untuk nilai Xmin, Yminnya, dan Xmax dan Ymax-nya. Yang membedakan adalah kalau untuk Windows, gambarnya itu terlihat keseluruhan daripada untuk world coordinate-nya. Sedangkan untuk viewport sendiri, itu gambar yang terlihat hanya yang ada pada area dari viewport itu sendiri atau area jendela itu sendiri. Jadi untuk yang di luar viewport atau di luar jendela viewport itu tidak terlihat. Jadi untuk gambarnya sebenarnya sama seperti yang di window, tapi kalau untuk di viewport jadinya terpotong. Jadi yang terlihat hanya gambar yang di dalam daerah viewport saja. Nah, untuk di clipping dua dimensi, itu tidak semua garis harus digambar di area gambar. Karena garis-garis yang tidak terlihat di area gambar itu seharusnya tidak perlu digambar. Nah, metode apa yang untuk menentukan bagian garis yang perlu digambar atau tidak perlu digambar itu yang dinamakan dengan metode clipping. Clipping juga biasa diartikan sebagai suatu tindakan untuk memotong suatu objek dengan bentuk tertentu. Nah, ada beberapa sifat garis atau ketampakan garis di dalam viewport atau metode clipping itu sendiri. Itu ada 3 jenis sifat garis. Pertama adalah garis yang terlihat seluruhnya atau yang disebut dengan fully visible. Contoh dari fully visible ada di gambar sebelah kanan, di mana kotak ini merupakan kotak viewport atau area gambar ya, daerah area gambar. Nah, untuk garis yang terlihat seluruhnya atau dinamakan visible, berarti garis itu ya. Guys, ini kucingnya loh, kotor loh. Ini kucingnya. Dede, sana ada mas bagus sana. Gak boleh keluar. Mas kotor loh. Keluar sana dek. Sebelumnya dia mau ditanya. Ya udah. Kalau tidak, kita lanjut. Nah, kita akan lanjutin ya untuk sifat yang kedua, garis dari ketampakan garis. Yang kedua adalah garis yang terlihat sebagian atau partially visible. Untuk contoh gambar yang terlihat sebagian atau partially visible, itu seperti yang sebelah sini. Ini merupakan garis, ini maksudnya garis invisible ya. Jadi dia garisnya terlihat sebagian. Jadi nantinya yang akan terlihat itu adalah garis yang di
area viewport, sedangkan yang di luar viewport itu dipotong atau tidak digambar. Oke, mohon maaf untuk siapa nih? Danang ya? Bisa untuk tolong di mute? Atau kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, selanjutnya untuk sifat yang ketiga adalah garis yang tidak terlihat sama sekali atau dinamakan fully invisible. Bisa kita lihat contoh gambar garis fully invisible itu ada di sebelah kanan. Jadi garis ini terletak di luar dari daerah viewport itu sendiri. Jadi nantinya jika terdapat titik potong atau objek garis yang berada di luar area viewport ini, maka garis ini nantinya tidak akan digambar atau tidak perlu digambar. Jadi ini merupakan 3 sifatnya yang harus kalian ingat, yaitu ada garis fully visible, di mana garis itu berada di dalam area viewport yang nantinya bisa digambar. Lalu ada garis partially invisible, ini merupakan garis yang sebagian digambar, yang sebagian lagi tidak, karena dia garisnya tergambar di luar maupun di dalam. Lalu ada yang terakhir fully invisible. Nah, untuk fully invisible ini garisnya tidak digambar karena dia berada di daerah luar viewport kotak ini. Oke. Untuk mengetahui titik-titik potong itu nantinya kita akan menggunakan sebuah metode atau algoritma yang dinamakan algoritma Cohen-Sutherland. Algoritma Cohen-Sutherland itu merupakan metode untuk menentukan apakah garis yang nantinya tergambar itu perlu dipotong atau tidak, dan juga untuk menentukan titik potong garis tersebut. Nah, area gambar itu nantinya didefinisikan sebagai sebuah area segi 4 yang dibatasi oleh X-min dan X-max, Y-min dan Y-max. Nah, jadi seperti gambar di samping yang terlihat ada sebuah kotak. Nah, kotak ini merupakan gambar viewport ya, atau daerah gambar, di mana gambar kotak segi 4 ini didapat dari titik potong dari nilai X-min, Y-min, X-max, dan Y-max. Maka dibentuklah atau terbentuklah sebuah area segi 4. Seperti itu. Nah, nantinya setiap ujung garis itu akan diberi 4 kode bit yang disebut dengan region code. Dan nantinya region code itu sudah ditentukan berdasarkan area di mana ujung garis tersebut itu berada. Di sini ada beberapa aturan dari susunan region code. Ada dari bit 0 sampai ke 3, di mana untuk bit ke 0 itu dimiliki oleh region bit L atau left, di mana nantinya region bit L ini akan bernilai 1 jika nilai X-nya nanti itu kurang dari nilai X-min. Lalu akan bernilai 0 jika nilai X-nya itu lebih besar dari sama dengan X-min. Begitu juga untuk bit ke-1. Bit ke-1 itu adalah milik region bit R atau right. Dia akan bernilai 1 apabila nilai X-nya itu lebih besar dari X-max. Dan akan bernilai 0 apabila nilai X-nya nanti itu kurang dari sama dengan X-max. Lalu ada bit kedua, itu dimiliki oleh region bit B atau bottom. Nantinya akan bernilai 1 apabila nilai Y-nya itu kurang dari Y-min. Dan akan bernilai 0 apabila Y-nya itu lebih besar dari sama dengan Y-min. Dan yang terakhir adalah bit ketiga yang dimiliki oleh region bit T atau top. Nantinya akan bernilai 1 apabila nilai Y-nya lebih besar dari Y-max. Dan akan bernilai 0 apabila nilai Y-nya nanti kurang dari sama dengan Y-max. Nah, dari region code tersebut itu nanti akan ditemukan beberapa region code beserta artinya. Jika nanti didapat region code bernilai
0000, maka nantinya itu garis akan terletak di dalam viewport. Lalu untuk region code 0001, dia berarti nanti akan terletak di sebelah kiri viewport. Lalu ada nanti region code 0010 akan terletak di sebelah kanan viewport. Kalau yang tembusan itu di mana? Ada 0100 itu terletak di sebelah bawah viewport. Ada 0101 itu ada di sebelah kiri viewport. Ada 010 ada terletak di sebelah kanan bawah viewport sampai nanti 1010 itu nanti akan ada terletak di sebelah kanan atas viewport. Jadi ini merupakan arti dari region code yang harus dipahami atau diketahui. Nah, kalau untuk dimasukkan di sebuah gambar bisa dilihat untuk region code-nya. Jika dia nanti ada terletak di dalam Windows, itu berarti nanti dia akan nilai region code, keempat region code-nya itu adalah 0. Jadi nilai L, R, B, T sama dengan 0 seperti ini. Berarti nanti garisnya itu akan berada di dalam Windows. Nah, jika titik terletak di luar window, itu nanti jika jumlah keempat region code-nya itu lebih besar dari 0. Jadi misalnya nanti lebih besar dari 0, kemungkinan itu bisa invisible atau bisa fully invisible. Bisa terpotong sebagian atau terpotong keseluruhnya kalau seandainya nanti terdapat region code-nya itu lebih dari 0. Tapi misalnya region code-nya sudah 00 semua, berarti dia termasuk garis fully visible atau garis yang tidak terpotong. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini diketahui sebuah area gambar yang ditentukan dengan nilai X-min-nya itu adalah 1, Y-min-nya adalah 1, X-max-nya 4, Y-max-nya 5, dan terdapat dua buah garis. Pertama garis P yang dilalui titik min 1, min 2, dan 5,6, dan ada garis Q yang dilalui oleh titik min 1, 5, dan 6,7. Untuk gambar, ilustrasinya seperti yang di bawah. Jadi anggap saja untuk kotak ini, ingat untuk area viewport ini didapat dari atau terbentuk dari nilai X-min, Y-min, X-max, dan Y-max-nya ya untuk area viewport ini dibentuk. Dan ini merupakan garisnya yang dibentuk dari tadi garis P min 1, min 2, berarti ini min 1, min 2, min 2, lalu yang kedua, garis yang kedua yang P 5, 6, berarti ini anggap aja 5, 6 titik ya. 5, 6. Yang Q juga sama, min 1, 5, di sini min 1, 5. Yang ini anggap aja 6,7. Ini adalah ilustrasi gambarnya, kalau kita coba gambarkan untuk gambar soalnya. Nah, yang ditanyakan pertama, kita akan mencari region code masing-masing dari garis. Kita akan mencari region code dari garis P terlebih dahulu. Di mana tadi garis P dilalui oleh dua buah titik ya, titik min 1 dan min 2, dan titik 5 juga 6. Berarti kita cari untuk garis P-nya. Pertama untuk titik yang pertama, yaitu min 1, min 2. Kita cari, ingat untuk aturan yang sebelumnya sudah dibahas, di sebelah kanan sudah saya masukkan juga untuk aturannya. Untuk nilai L, R, B, maupun T-nya. Dan di sini, anggap aja ini adalah nilai X, dan ini adalah nilai Y-nya dari garis titik pertama oleh garis P. Pertama adalah kita cari region bit, nilai region bit L-nya terlebih dahulu. Di sini, apakah nilai region bit-nya bernilai 1 atau 0? Di sini adalah bernilai 1. Kenapa 1?
lihat aturannya, dia akan bernilai 1 apabila nilai X-nya itu kurang dari X-min. Tadi X-min sebelumnya sudah diberitahukan di soal adalah X-min-nya adalah 1. Untuk X-nya adalah min 1. Berarti kita coba masukkan untuk aturannya, apakah min 1 itu lebih besar apa lebih kecil? Karena min 1 itu lebih kecil daripada X min 1, berarti nilainya adalah 1. Berarti untuk nilai L itu sama dengan 1. Karena nilai X-nya min 1 dan X min-nya 1, karena dia lebih kecil ya, min 1 kurang dari 1. Lalu kita cari untuk nilai region code yang R. Nilai R-nya bernilai berapa? 1 apa 0? Di sini adalah bernilai 0. Kenapa? Karena nilai X-nya itu lebih besar daripada X-max. X-max sendiri itu merupakan tadi di soal adalah 4 ya, nilai X-max-nya. Nilai X-max-nya 4, berarti min 1 adalah kurang dari 4. Kita lihat untuk aturan di R-nya, dia akan bernilai 0 apabila nilai X-nya itu kurang dari sama dengan X max. Lalu kita cari lagi untuk nilai B-nya. Di sini B-nya bernilai 1 karena untuk nilai Y-nya kurang daripada Y max. Y-nya adalah min 2, Y max-nya tadi di soal adalah 5. Untuk aturannya dia bernilai 1 apabila nilai Y itu kurang dari nilai Y min. Lalu terakhir mencari nilai dari region code T itu bernilai 0 karena nilai Y-nya itu kurang dari Y max. Sesuai dengan aturan region bit T akan bernilai 0 apabila nilai Y-nya itu kurang dari sama dengan Y max, yaitu min 2 kurang dari 5. Nah, sudah didapatkan nilai masing-masing region bit L, R, B maupun T. Maka untuk region code pada garis P di titik min 1,2 itu adalah 0101. Nah, kenapa penulisannya 0101? Kita akan menulisnya itu dari bawah ke atas. Jadi dari top dulu, bottom, right, dan left. Jadi kita menulisnya bukan 1010, tapi 0101. Jadi kita mulai menulisnya dari region bit ketiga atau region bit milik T. Jadi didapat titik untuk garis titik baru untuk garis P min 1 min 2 itu adalah 0101. Kita sudah dapat pertama. Sekarang kita cari yang kedua untuk titik garis P yang kedua, yaitu garis P5,6. Caranya sama, kita cari nilai region bit masing-masing untuk L, R, B maupun T. Di sini untuk L akan bernilai 0 karena X-nya itu lebih besar daripada X-min. Nah, sekarang kita membandingkan nilai X-nya tidak memakai X pada titik garis P yang pertama, tapi kita memakai sekarang garis atau titik pada garis P yang kedua yang ini, yang 5,6. Berarti nanti acuannya nilai X-nya 5, nilai Y-nya adalah 6. Didapat untuk L-nya sama dengan 0, sesuai aturan, 0 didapat karena apabila nilai X-nya lebih besar dari sama dengan X-min. Tadi X-min-nya 1. Karena nilai X-nya 5, berarti 5 lebih besar dari 1. Sama juga untuk nilai R-nya didapat sama dengan 1, itu karena nilai X-nya lebih besar daripada X max, yaitu 5 lebih besar daripada 4. X max-nya adalah 4 yang di soal. Lalu didapat juga nilai B-nya sama dengan 0 karena nilai Y-nya lebih besar daripada Y min, yaitu Y-nya tadi di soal ini ya, 6, lebih besar daripada Y min. Y min-nya di soal adalah 1. Lalu yang terakhir untuk region bit T itu bernilai 1 karena nilai Y-nya lebih besar daripada Y max, yaitu 6 lebih besar daripada 5. Maka didapat region code-nya adalah untuk titik 5,6 adalah 1010. Ingat ditulisnya bukan dari left, tapi dari top.
Jadi bukan 0101 tapi 1010. Berarti untuk yang kedua titik pada garis P sudah didapat. Yang pertama adalah 0101, yang kedua region code-nya adalah 1010. Nah, kalau kita lihat dari bentukan region code 1010, karena dia tidak bernilai 000, maka kemungkinan nanti garis P-nya ini akan bersifat partially invisible atau perlu dipotong. Tapi untuk menentukan titik potongnya nanti kita akan jelaskan melalui rumus juga. Jadi ini hanya penglihatan dari region code-nya. Jadi kalau region code seperti ini, kemungkinan ini akan bersifat partially invisible. Tapi untuk memastikannya, nanti kita akan memastikannya menggunakan titik potong. Oke, ini udah mengerjakan garis yang P. Sekarang kita coba kerjakan untuk mencari region code pada garis Q-nya. Tadi untuk di soal Q juga memiliki dua titik ya. Pertama titik min 1,5 dan juga 6,7. Caranya sama seperti mencari region code pada garis P. Kita cari sekarang berarti untuk patokan nilai X-nya adalah yang ini. X-nya min 1, Y-nya 5. Kita cari melalui aturan bit, region bit. Nilai R-nya di sini bernilai 1 karena X-nya kurang dari X min, yaitu min 1 kurang dari 1. Lalu region bit R-nya itu bernilai 0 karena nilai X-nya itu kurang dari X max, yaitu min 1 kurang dari 4. Lalu region bit B itu bernilai 0 karena nilai Y-nya lebih besar daripada Y min, yaitu 5 lebih besar dari 1. Lalu yang terakhir region bit T itu nanti bernilai 0 karena nilai Y-nya sama dengan Y max, yaitu 5 sama dengan 5. Nah, maka didapat juga untuk region code untuk ujung Q pada titik min 1, min 2 adalah 0001. Ditulisnya dari top ke left ya. Lalu kita cari yang kedua untuk garis Q pada titik kedua yaitu 6,7. Aturannya sama, kita cari nilai L, R, B, dan T-nya. Di sini dapat L-nya 0. Aturan karena X-nya lebih besar daripada X min, lalu dapat nilai R-nya sama dengan 1. Karena X-nya lebih besar daripada X max, nilai B-nya 0. Karena Y-nya lebih besar daripada Y min 1, dan T-nya sama dengan 1. Maka didapat region code untuk garis Q pada titik kedua yaitu 6,7 adalah 1010. Ingat ditulisnya dari top baru ke L. Nah, sama karena region code kedua ujung garis ini tidak bernilai 0 keseluruhan, maka kemungkinan garis Q juga bersifat partially invisible dan perlu dipotong. Oke, gimana cara kita memastikan untuk apakah garis ini perlu dipotong atau tidak? Maka kita harus menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Langkah berikutnya untuk menentukan lokasi titik potong antara garis tersebut dengan batas area gambar, di mana nantinya titik potong itu hanya dihitung berdasarkan bitnya yang bernilai 1 dari region code dengan menggunakan panduan seperti atau aturan seperti tabel berikut ya, tabel yang di bawah. Jadi nanti kita akan mengambil untuk region bit, region code-nya itu yang bernilai 1 saja. Nah, di sini ada aturannya. Kalau nanti region bit pada L itu bernilai 1, nanti dia akan berpotongan dengan X min, di mana nanti dia akan mencari nilai titik potong YP1. Dan nanti akan didapatkan hasil titik potongnya adalah X min dan YP1-nya. Tadi X min dan X max ataupun Y min Y max kan sudah ada di soal. Jadi kita hanya mencari nilai YP1, YP2, XP1, dan XP2-nya untuk dari region bit dari R, B, dan T-nya sesuai aturan di tabel ini. Nah, untuk menentukan nilai-nilai dari XP1-nya berapa, XP2-nya berapa, YP1-nya berapa, maupun YP2-nya berapa,
itu dihitung menggunakan persamaan atau rumus berikut ya. Dimana untuk mencari nilai XP1 sama dengan X1 ditambah Y min dikurang Y1 dibagi M. Lalu untuk mencari nilai XP2 sama dengan nanti nilai X1 ditambahkan Y max dikurang Y1 dibagi M. YP1 sama dengan Y1 ditambah M dikali X min dikurang X1. Lalu untuk mencari nanti nilai YP2 sama dengan X1 ditambah M dikalikan X max dikurang X1. Dimana nanti dengan M itu merupakan gradien ya. Untuk rumus gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk lokasi ujung garis itu bergantung pada titik potongnya, nanti yang akan diperoleh 2, 3, atau 4 titik potong. Misal, bila ditemukan titik potong lebih dari 2 pada satu ujung, maka pilih titik potong yang ada di dalam daerah gambar. Contoh, di sini kan ada 2 titik potong, berarti nanti yang diambil ya titik P1 dan P2. Nanti misalnya didapatkan ternyata ada 3 titik potong, ada P3, P1, dan P2. Nanti yang akan kita ambil hanya yang di dalam daerah viewportnya atau area gambar, yaitu berarti nanti kita akan ambil nilai titik potong P1 dan P2-nya saja. Misal nanti ada 4 titik potong yang didapat, misalnya titik potong P1, P2, P3, P4, tetap yang kita ambil adalah titik potong yang hanya berada di area gambar, yaitu P1 dan P2. Sedangkan untuk P3, P4-nya tidak usah. Oke, kita menggunakan soal lagi untuk memperjelas. Soalnya ini sama seperti yang soal sebelumnya, karena sebelumnya untuk titik potong garis P-nya itu kita sudah mencari region code-nya. Sekarang kita akan mencari titik potong garisnya. Nah, untuk mencari titik potong garis P untuk titik 1 yaitu min 1, min 2 sampai 5 dan 6, maka pertama yang kita cari adalah nilai gradien terlebih dahulu. Jadi anggap aja ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini adalah Y2-nya. Nah, untuk nyari nilai gradien, itu kan rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan saja nilai-nilainya untuk titik potong garis P-nya. Berarti Y2 sama dengan 6 dikurang min 2 per 5, X2-nya 5, dikurang min 1. Berarti didapat hasil nilai M atau nilai gradiennya adalah 8 per 6. Oke, kita sudah dapat nilai dari gradien yang pertama. Selanjutnya, kita cari berdasarkan region code-nya. Ingat sebelumnya sudah dibahas bahwa untuk menentukan titik potong, hanya yang dipakai region code yang bernilai 1 saja. Nah, tadi kan untuk yang garis P, untuk titik yang pertama, yang titiknya min 1, min 2, itu kan didapat region code-nya yang tadi kita cari 0101 ya. Nah, berarti kita hanya menghitung untuk nilai yang region code-nya 1 dan 1. Misalnya kita masukkan ke dalam tabel atau gambar yang sebelah kanan, berarti ini kan sama aja nilainya 0, 1, 0, 1. Nah, berarti kita hanya mencari nilai yang bitnya 1 adalah berarti nilai B dan nilai L-nya saja. Berarti kita mulai dari L-nya. Ingat, untuk aturannya saya sudah taruh juga untuk tabelnya di sebelah kanan. L-nya bernilai 1, dia akan berpotongan dengan X min. Berarti yang dicari adalah nilai YP1. Nanti titik potong yang didapat adalah X min dan YP1. Nah, tadi rumus YP1 adalah, berarti untuk L sama dengan 1, kita cari nilai YP1-nya. Rumusnya adalah Y1 ditambah M dikali X min dikurang X1. Jadi ini adalah X1, ini adalah Y1. Jadi Y1 sama dengan min 2, dimasukkan saja nilainya, ditambah M. Tadi M kita sudah dapat sebelumnya, gradiennya adalah 8 per 6.
Dari yang pertama tadi kita cari nilai gradien 8/6 kita masukkan, dikalikan 1 dikurang dengan X min 1. X min 1 di sini adalah min 1. Berarti akan didapatkan hasilnya adalah 0,67. Jadi, untuk region code pada bit L, titik potongnya itu adalah X min dan YP1. X min tadi di soal adalah 1. YP1 didapat adalah 0,67. Berarti titik potongnya adalah 1,0,67. 1 dan 0,67. Lalu kita cari lagi untuk nilai bit yang bernilai 1 pada region code 0101 itu adalah yang B, bottom. Nah, kita lihat di aturannya. B sama dengan 1, ini akan berpotongan dengan Y min. Nah, yang dicari adalah XP1. Nanti titik potongnya adalah XP1 dan Y min. Nah, untuk XP1, berarti kita sekarang nyari XP1. Rumusnya sudah saya taruh juga di sebelah kanan. Dimana untuk XP1 itu rumusnya adalah X1 ditambah Y min dikurang Y1 dibagi per M. Dibagi M atau nilai gradiennya. Masukkan saja nilai-nilainya. X1-nya min 1 ditambahkan Y min. Y min-nya adalah tadi sebelumnya di soal adalah X minus 1, Y min 1, X max 4, Y max-nya 4. Berarti Y min-nya adalah 1. Dikurang, Y1-nya adalah min 2. Masukkan saja min 2. Dibagi 8/6. 8/6 adalah nilai gradiennya. Nanti didapatkan hasilnya adalah 1,25. Berarti kita dapat titik potong yang kedua untuk region code garis P yaitu 0101 itu adalah, ingat, kalau untuk yang nilai B, untuk titik potongnya adalah XP1 dan Y min. XP1-nya sudah kita dapatkan 1,25, Y min-nya sudah ada di soal. XP1-nya adalah 1,25 dan 1. Berarti untuk region code 0101 atau region code garis P di titik min 1, min 2, itu terdapat 2 titik potong, yaitu 1,067 dan 1,25,1. Ini baru yang di titik pertama. Untuk yang di titik pertama berarti ada 2 titik potong. Kita lanjut untuk yang di titik kedua pada garis P-nya. Dimana untuk region code-nya juga sudah kita cari sebelumnya. Sekarang kita mencari nilai titik potong pada region code 1010 di titik 5,4. Ini masih dimiliki oleh garis P ya. Dimana untuk nilai region code 1010 yang kita cari adalah region bit yang bernilai 1. Kalau bingung untuk menaruhkan ini nilainya R, B, T, atau L, masukkan saja ke dalam kotak yang di sebelah kanan. Kita tulis saja 1, 0, 1, 0. Jadi dimulai kotaknya itu ditulisnya dari bit ketiga, yaitu bit yang T atau top, sampai dengan bit ke 0, yaitu bit left. Nah, berarti kalau dilihat untuk region bit yang 1 itu adalah milik T dan milik R. Berarti yang kita hitung adalah yang milik T dan R saja. Sedangkan untuk yang milik B atau L tidak usah karena dia region bitnya bernilai 0. Untuk menentukan titik potong itu hanya yang bernilai 1. Jadi kita cari pertama nilai yang R terlebih dahulu. Di sini R-nya 1, berarti kita lihat di aturan di tabel ini. Kalau R sama dengan 1, dia nantinya akan berpotongan dengan X max. Nah, yang dicari adalah nilai YP2-nya. Dan titik potong yang didapat nanti adalah titik potong X max dan juga YP2. Oke, kita masukkan saja karena R-nya sama dengan 1 dan yang dicari YP2, kita masukkan saja ke dalam rumus YP2, yaitu YP2 sama dengan Y1 ditambah M dikali X max dikurang X1. Sekarang X-nya itu memakai yang titik ini, X1, Y1. Masukkan saja untuk Y1-nya adalah 6 ditambah
M atau gradien yang tadi sudah dicari di awal, yaitu 8/6 dikali X max. X max sudah ada di soal yang sebelumnya, yang sebelum kita mencari region code, itu adalah X max-nya 4 dikurang X1. X1-nya ada 5, jadi 4 dikurang 5, nanti hasil yang dapat adalah 4,7. Jadi untuk titik potong pada region bit R itu adalah 4,47, karena untuk titik potong yang dapat adalah X max dan YP2. YP2-nya sudah dapat 4,7 dan X max-nya dapat dari soal, yaitu bernilai 4. Selanjutnya kita cari untuk nilai dari region bit yang T, karena nilai region bit T itu adalah sama dengan 1. Lihat di aturan, untuk region bit T kalau sama dengan 1, dia nanti akan berpotongan dengan Y max, maka nanti yang akan dicari adalah XP2. Dan nanti titik potong yang didapat adalah nilai XP2 dan juga nilai Y max-nya. Berarti kita masukkan saja rumus dari mencari nilai XP2, yaitu X1 ditambah Y max XP2, X1 ditambah Y max dikurang Y1 dibagi gradien M. X1-nya adalah 5 dari sini, ditambah 5 dikurang 5 dari Y max di soal, dikurang Y1. Y1 itu adalah 6 dari titik potongnya. Dibagi dengan nilai gradien M, yaitu 8/6, nanti didapat hasilnya 4,25. Nah, titik potong yang didapat adalah nilai XP2 dan Y max, berarti adalah 4,25 dari hasil yang kita cari, XP2, dan juga nilai dari Y max-nya, yaitu 5 dari soal sebelumnya tadi sudah diketahui untuk nilai Y min, X min, Y max maupun X max-nya. Nah, berarti untuk garis P sudah didapat. Untuk garis P pada titik pertama dapat 2 titik potong, lalu yang sekarang garis P pada titik kedua untuk region code 1010 itu didapatkan 2 titik potong, berarti jumlah total titik potong pada garis P itu adalah 4 titik potong, yaitu titik potong 1,067, titik potong 1,25 dan 1, lalu yang ketiga titik potong 4,47 dan titik potong 4,25 dan juga 5. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah gambar. Kita bikin sebuah gambar melalui sumbu Y dan X. Nah, untuk kotak ini tadinya didapat dari nilai X min, Y min, X max, dan Y max. Tadi di soal sebelumnya, untuk X min-nya sendiri itu adalah tadi 1. Anggap aja ini misal 1. Ini nilai X-nya ya, sumbunya 1, 2, 3, 4. Lalu ini untuk Y-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk kita pertama kali menggambarkan dulu area gambar atau viewport-nya dengan atau dari titik-titik X min, Y min, X max, Y max. Tadi sebelumnya pada soal sudah diberitahukan untuk nilai X min-nya itu sama dengan 1, Y min-nya 1, X max-nya 4, Y max-nya adalah 5. Berarti untuk X min-nya 1, berarti anggap aja ini 1, X min-nya 1, Y min-nya 1, berarti titiknya di 1,1. Berarti anggap di sini 1,1. Lalu Y max-nya, X max-nya 4, Y max-nya 5, berarti 4,5. Kalau 4,5 berarti anggap titiknya di sini. Nah, tadinya kan kalau untuk membentuk viewport, berarti kalau di luar kan gambarnya begini ya. Misalnya tadi 1,1, ini misalnya tadi X max, Y max-nya 4,5. Nah, karena kita ingin menggambar area viewport itu dibentuk dari dua buah titik yang membentuk segi 4. Jadi kita anggap gambarnya nanti seperti ini segi 4-nya. Seperti gambar yang di kotak di bawah. Makanya untuk garis area viewport ini didapat dari dua buah titik
dari X min, Y min, dan X max maupun Y max. Nah, setelah itu, setelah didapat dari atau sudah kita gambarkan area viewportnya, baru kita masukkan titik-titik yang sudah didapat. Di sini tadi sudah kita dapat 4 titik potong, garis P ada 1,067, 1,251, 4,47, 4,25,5. Kita coba masukkan saja. Contoh untuk membedakan, kita bedakan warna. Kita cari atau kita masukkan untuk titik potong yang pertama, di mana nilai X-nya 1, Y-nya 0,67 di dalam sumbu koordinat Y dan X ini. Berarti untuk X-nya 1, untuk X-nya 1, anggapnya di sini, Y-nya 0,67. Berarti di sini kan 1, Y-nya 1, berarti 0,67 di bawahnya. Berarti di sini titik pertama yaitu titik 1,0,67. Ini titik potong yang pertama. Lalu titik kedua 1,25 dan 1,25 dan 1. Berarti kita ganti lagi warna oranye. Berarti kita masukkan 1,25, 1. Di sini berarti X-nya 1. X, ini Y. Berarti di sini X-nya adalah 1,25, berarti Y-nya adalah 1. Berarti 1,25 berarti dia ada di sebelah sini untuk titik. Berarti dia sudah masuk ke dalam area viewport yang di warna kuning. Berarti ini adalah titik potong 1,25,1. Lalu selanjutnya kita nyari titik potong yang ketiga, yaitu nilai X-nya 4, nilai Y-nya 4,7. Nah, di sini berarti nilai Y-nya, X-nya 4, X-nya di sini 4, Y-nya adalah 4,7. 4,7 berarti di sebelah sini untuk titik potong yang ketiga. Ini adalah 4,7. Lalu yang terakhir adalah titik potongnya 4,25. 4,25, X-nya 4,25, dan Y-nya adalah 5. Berarti untuk 4,25, X-nya 4,25, berarti di sebelah sini X-nya berpotongan dengan Y-nya sama dengan 5. Berarti di sebelah sini. Ini untuk nilai titik 4,25 dan juga 5. Nah, berarti sudah dilihat di gambar, ada 2 buah titik, ada 4 buah titik potong yang warna hijau dengan 1,067, titik potong yang warna orange dengan 1,25 dan 1, titik potong yang berwarna biru itu ada di 4,4,7 dan titik potong yang warna kuning itu ada di 4,25 dan 5. Nah, kita lihat yang titik potongnya berada di dalam viewport, daerah viewport, itu hanya yang titik potong yang berwarna orange dan biru, yaitu yang 1,25, 1, dan 4,47. Jadi, yang digambar hanya titik potong yang 1,251 dan 4,47. Sedangkan untuk yang titik potong yang berwarna hijau dan kuning itu tidak usah digambar. Jadi, hasil yang didapat pada garis P titik potongnya adalah 2, 1,251 dan 4,47. Nah, seperti itu untuk mencari nilai titik potong. Memang agak panjang untuk mencarinya. Jadi pertama kita mencari nilai region code-nya dulu, masing-masing titiknya dari sebuah garis.
Lalu setelah itu kita mencari atau menentukan titik potongnya dan kita gambarkan sehingga kita akan tahu mana saja gambar atau garis-garis yang bisa digambar atau tidak usah digambar. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang bisa digambar atau yang boleh digambar itu hanya yang ada titik potongnya di dalam area viewport. Nah, sampai sini kita kan sudah mencari nilai dari garis P. Nah, tadi di soal sebelumnya itu ada dua garis, P dan Q. Untuk garis Q tadi juga sudah kita cari region code-nya. Sekarang kalian coba untuk latihan mandiri ya. Kalian cari untuk titik potong garis Q-nya, hanya tinggal mencari titik potong garis Q-nya saja. Yang tadi soalnya sama, min 15 dan 6,7. Nilai X minnya juga sama, Y minnya sama, X max-nya sama, Y max-nya sama. Kalian cari, berarti kalian hanya tinggal mencari garis titik potongnya saja, karena untuk region code-nya juga tadi sebelumnya sudah kita cari bersama. Ini latihan mandiri, kalian coba cari titik potongnya. Setelah kalian dapatkan, kalian gambarkan seperti yang soal ini. Pada garis P. Kalau sudah, kalian bisa mengumpulkannya melalui email saya dengan subjek email, nama, NIM, latihan, graph form. Untuk format filenya bebas, bisa bentuk Word, PDF, maupun Excel. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Ini silakan kalian mengerjakan jika ada yang ingin mencari untuk nilai tambahan untuk latihan mandiri. Silakan kalian kerjakan. Ini latihan sebenarnya nggak wajib. Kalian boleh mengerjakan, boleh tidak. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan nilai tambahan, silakan untuk mengerjakan latihan ini. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini.